Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Hasnanilia Salsabila, NPM saya 180910210046. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kaidah penulisan hamzah. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah IMLA yang diampu oleh Dr. Andes Ade Kosasi MAG. Baik, langsung saja ke materi yang pertama mengenai sejarah dan pengertian hamzah. Hamzah termasuk salah satu huruf hijaiyah. Adapun hamzah secara leksikal merupakan masdar marah dari kata kerja hamaza yang berarti menjepit atau menekan antara dua telapak tangan. Hamzah termasuk salah satu huruf hijaiyah dan termasuk huruf sahih karena bisa menerima harokat baik fathah, dhammah ataupun kasrah. Ulama pertama yang membuat simbol huruf hamzah seperti yang kita ketahui saat ini yaitu dari kepala huruf ain adalah Horia bin Ahmad al-Farahidi, kira-kira 2 abad setelah penandaan huruf hijaiyah. Sebelumnya, hamzah hanya ditandai dengan sebuah titik yang diletakkan di atas, di tengah, atau di bawah kursi hamzah. Nah, bunyi hamzah berasal dari ujung tenggorokan, sehingga berat untuk dilafalkan. Bentuk huruf hamzah dibedakan dari alif. Hamzah dilambangkan dengan kepala huruf ain, sedangkan alif dilambangkan dengan garis tegak lurus. Selain itu, hamzah kadang harus ditulis di atas kursi huruf yaitu alif, waw, dan iya. Sedangkan alif kadang menjadi kursinya hamzah. Dari segi pelafalan, hamzah adalah huruf yang menerima harokat, sehingga bisa berbunyi A, I, dan U. Sedangkan alif merupakan huruf yang tidak menerima harokat. Ia berfungsi sebagai tanda pemanjangan bunyi harokat fathah pada huruf sebelumnya. Penulisan huruf hamzah tidak selalu berpedoman pada atribut harokat yang menyertainya, namun mengikuti kaidah tertentu. Pedoman penulisan hamzah dibagi menjadi 3, yaitu pedoman penulisan hamzah di awal kata, di tengah kata, dan di akhir kata. Baik. Selanjutnya mengenai pembagian hamzah berdasarkan tata letaknya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, hamzah terbagi menjadi 3, yaitu hamzah di awal kata, hamzah di tengah kata, dan hamzah di akhir kata. Langsung saja yang pertama mengenai hamzah di awal kata atau awal kalimat. Hamzah di awal kata ada yang tetap terbaca saat didahului huruf hidup atau berharakat, dan ada juga yang tidak terbaca tapi tetap tertulis. Hamzah yang tetap terbaca dinamakan hamzah qata, dan hamzah yang tidak terbaca dinamakan hamzah wasl. Secara umum, hamzah di awal kata secara mutlak ditulis alif, baik berupa hamzah qat'i maupun hamzah wasli. Perbedaannya, jika menulis hamzah qat'i, harus ada kepala hamzahnya di atas alif ketika berharakat fathah dan dhammah, dan berada di bawah alif ketika berharakat kasrah. Sedangkan menulis hamzah wasl berbentuk alif saja tanpa ada kepala hamzah. Contohnya untuk hamzah qat'i yaitu kata abun, ahun, dan abun, ahun, uhtun, dan imawun. Sedangkan untuk hamzah wasli seperti kata ismun. Selanjutnya mengenai hamzah di tengah kata. Penulisan hamzah di tengah kata terbagi lagi menjadi 4 bentuk, yaitu yang pertama hamzah ditulis dengan alif di tengah kata, yang kedua hamzah ditulis dengan waw di tengah kata, yang ketiga hamzah ditulis dengan ya di tengah kata, dan yang keempat hamzah yang ditulis sendirian, tidak di atas waw, alif, dan nun di tengah kata. Baik, yang pertama mengenai hamzah yang ditulis dengan alif di tengah kata. Hamzah di tengah kata ditulis dengan alif pada 3 tempat, yaitu yang pertama, apabila hamzah berharokat sukun setelah fathah, contohnya seperti kata ra'sun, ta'sun, dan ba'sun. Dan yang kedua, apabila hamzah berharokat fathah setelah fathah, contohnya seperti pada kalimat ta'ala, muta'amil, na'a, dan qara'a. Dan yang ketiga, yaitu apabila hamzah fathah setelah huruf sahih yang mati, contohnya seperti dalam kata mar'ah, mas'alah, yas'alu, nas'atun, suj'ah, dan sebagainya. Yang kedua, mengenai hamzah ditulis dengan waw di tengah kata. Hamzah di tengah kata ditulis dengan waw pada 5 tempat. Yaitu yang pertama, apabila hamzah sukun setelah huruf berharakat dhammah. Contohnya seperti dalam kata lu'lu'un, yu'minu, su'lun, ru'yatun, dan su'run. Yang kedua, yaitu apabila hamzah fathah setelah dhammah. Contohnya dalam kalimat muta'alifun, su'alun, ru'alun, yu'ajilun, mu'awwalun, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu apabila hamzah dhammah setelah sukun. Contohnya pada kalimat ar'usun, ha'umun, ya'umun, at-tazu'ulun, at-tasa'ubun, dan sebagainya. Dan yang keempat, apabila hamzah dhammah setelah fathah dan tidak terdapat huruf lain dan huruf mad, yaitu alif, waw, dan ya sebelum maupun setelahnya. Contohnya pada kalimat ya'umun, la'umun, a'uwilun, dan a'uwilun. Dan yang keempat atau yang terakhir, dan yang kelima, atau yang terakhir yaitu apabila hamzah dhammah setelah dhammah, contohnya seperti dalam kalimat nu'umun dan si'unun. Selanjutnya yaitu hamzah yang ditulis ya pada tengah kata.
Hamzah di tengah kata ditulisnya pada 7 tempat, yaitu yang pertama, apabila hamzah berharokat dhammah setelah harokat kasrah, misalnya dalam kata mi'unun. Yang kedua, yaitu apabila hamzah berharokat fathah setelah kasrah, contohnya dalam kalimat si'atun atau nasi'atun. Yang ketiga, apabila hamzah dalam keadaan sukun setelah kasrah, contohnya dalam kata bi'run atau bi'sun. Dan yang keempat, mengenai yaitu apabila hamzah kasrah setelah kasrah, contohnya mi'inun atau si'inun. Dan yang kelima, yaitu apabila hamzah kasrah setelah dhammah, contohnya yaitu dalam kata su'ila atau du'ila. Dan yang keenam, apabila hamzah kasrah setelah fathah, contohnya dalam kata mutmainnun atau zailun. Nah, dan yang terakhir yaitu apabila hamzah kasrah setelah sukun, baik sahih ataupun mu'tal. Seperti contoh dalam kalimat asilatun, masailun, dan asidatun. Baik, yang keempat, mengenai hamzah yang ditulis sendirian, yaitu tidak di atas wawu, alif, ataupun nun di tengah kata. Hamzah ditulis sendirian di tengah kata ada pada 2 tempat, yaitu yang pertama, apabila hamzah berharokat fathah dan sebelumnya ada huruf mad atau lain yang mati. Contohnya seperti dalam kata safa ala atau jaza ina ataupun jaza aini. Dan yang kedua, yaitu apabila setelah hamzah terdapat huruf mad. Contohnya seperti dalam kata su'i atau ru'usun atau ra'ufun. Nah, lalu yang terakhir mengenai hamzah di akhir kata. Ada 4 keadaan dalam menuliskan hamzah di akhir kata. Yaitu yang pertama, hamzah ditulis alif. Hamzah ditulis alif apabila huruf sebelumnya berharokat fathah. Contohnya seperti dalam kata qara'a, maja'a, dan sada'a. Lalu yang kedua, hamzah ditulis wawu apabila harokat huruf sebelumnya adalah dhammah. Contohnya itu dalam kata lu'lu'un dan at-tawatu. Yang ketiga, yaitu hamzah ditulis ya apabila hamzah ditulis di atas ya apabila harokat huruf sebelumnya kasrah. Misalnya dalam kata unsiun, baiun, dan mubtadiun. Yang keempat, yaitu hamzah ditulis sendirian. Ada pada 2 keadaan, yaitu apabila huruf sebelum hamzah berharokat sukun atau mati, baik berupa huruf sahih maupun huruf ilat. Contohnya dalam kata juz'un, jazaun, dan but'un. Yaitu yang selanjutnya apabila huruf sebelum hamzah berupa wawu bertasydid yang berharokat dhammah, seperti dalam kata at-tabau. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.